Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Adapun kelompok 7 yang akan kami perkenalkan satu persatu. Nama saya Reinhard Sadinata dengan NIM 20210410199. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Alisaki dengan NIM 20210410206. Nama aku Muti Mulyana dengan NIM 20210410209. Perkenalkan, nama saya Keisha Fananda Armanto dengan NIM 202104100235. Nama saya Hairunisa dengan NIM 202104100217. Jadi tujuan kita di sini untuk melakukan wawancara terhadap pengusaha bisnis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen strategi. Usaha profesional merujuk pada kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan pendekatan dan kualitas yang tinggi. Adapun tujuan dari usaha profesional adalah memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas dengan bertanggung jawab. Pada saat ini kami memilih pengusaha bisnis di daerah Yogyakarta, tepatnya di daerah Golongan, yaitu Lakai. Lakai sendiri merupakan usaha di bidang makanan dan minuman. Oke teman-teman, mari kita simak wawancara berikut ini. Oke, baik teman-teman, pada malam hari ini kami akan mewawancarai owner Lucky. Jadi kalau boleh tahu nih Mas, Lucky ini udah berdiri dari tahun kapan ya gitu? Kalau boleh tahu. Ini udah berdiri dari 8 Mei 2021. Oh. Jadi udah 2 tahun. Baru 2 tahun malah. Udah berapa cabang berarti Mas? Kalau sekarang udah 2 berarti. Dari Wiro Brajan 1, yang sini 1. Yang selanjutnya mungkin tahun ini insyaallah. Amin. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya itu visi dan misi usaha Mas untuk membuka usaha ini apa sih? Kalau boleh tahu. Visinya ini apa ya? Yang pasti memperbaiki finansial. Iya. Kalau misi emang kalau saya misinya itu mau memperkenalkan mie ayam ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke stage yang lebih tinggi lagi, biar anak-anak muda itu kalau di mie ayam itu bisa merasakan experience yang baru, yang dengan visual yang berbeda, dengan packaging yang beda juga, walaupun rasanya pun sebenarnya sama aja dengan mie ayam pada umumnya. Cuman memang ada beberapa menu yang saya bikin, ya saya pengennya nih ini loh, mie ayam tuh bisa nih disejajarin sama makanan-makanan yang Internasional gitu ya Mas? ya mungkin bisa dari dengan setara mungkin dari kafe dan restoran dan sebagainya ya. Jadi pengennya tuh ya saya sebagai putra Wonogiri yang stigmanya tuh bakso dan mie ayam ya pengen lah punya satu gerai yang bisa membawa misi dan visi tersebut. Pertanyaan selanjutnya ini Mas, apa yang melatar belakangi Mas ini bikin mie ayam Lakni ini Mas? Oke, yang pertama karena pada saat itu ya pasti finansial. Karena saya dulu habis kuliah langsung dapat pekerjaan sebagai videografer dan fotografer. Pada saat itu langsung 1 bulan kerja baru langsung kena dampak pandemi. Oh iya. Dampak pandemi, terus berbulan-bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bantuin ibu doang, dan seminggu itu cuman dapat ya mungkin dibayar 200.000 lah seminggu.
Terus saya mikir kan gimana ya caranya biar saya itu bisa memperbaiki finansial, mempunyai tabungan untuk mungkin bisa buat nikah dan lain sebagainya. Ya saya cuma punya modal kamera pada saat itu, saya jual buat modal. Saat itu laku 8 juta. Berarti langsung bikin bisnis ini ya? Iya, sebenarnya kalau ide embrionya itu udah ada dari kuliah. Jadi saya mengorek-ngorek ide gimana ya biar dapat cuan, biar bisa tetap survive di dunia yang kayak gini. Berarti yang melatar belakangi ini benar-benar dari finansial ya? Iya betul, karena emang saya orangnya nggak mau ya menikmati atau orang tua emang nggak mau. Karena ya saya udah cukup lah, kuliah udah dibayarin, sekolah udah dibayarin, ya sekarang saya harus, kalau orang Jawa, mentas. Bener Mas. Nah untuk next questionnya, menurut Mas, apakah strategi bisnis itu sangat penting dalam usaha yang Mas buka ini, dalam masa laki ini? Strategi marketing. Iya, strategi marketing. Ya menurut saya 50-50 sih sebenarnya, karena kalau secara strategi marketing saya juga nggak mau melakukan hal-hal seperti ya, kayak saya selama buka ini baru melakukan promo 2 kali. Promo itu saya lakukan cuman buat ya ngumumi, kalau bahasa Jawa ngumumi, karena buka pertama masa ngasih promo. Jadi 2 kali itu cuman di cabang yang Wirobrajan sama yang di sini, itu pun promo cuma 1 hari. Jadi kalau secara strategi marketing ya 50-50, karena tergantung dari kondisi sih. Oh, berarti bagaimana sih Mas, biar kan Mas bilang kan jarang melakukan ini kan, promo apa namanya, kayak strategi marketingnya kan. Nah, bagaimana sih agar orang-orang itu jadi kayak kenal gitu sama laki ini? Yang pertama, kalian harus punya USP ya. USP, unique selling point dari produk. Apa ini keunikan kalian dari yang membedakan gitu ya? Ya, jadi kayak gampangnya example kayak produk Pepsodent nih. Pepsodent biasa sama Pepsodent siwak ya. Itu Pepsodent yang pertama, yang satu buat mungkin muslim, itu kan beda nih. Ada unique selling point-nya. Padahal satu produk. Nah, gimana nih kamu memberikan keunikan ke produk atau brandmu sendiri biar bisa dikenal? Itu jadi udah harus ditanam ya di brand itu tersendiri dari awal harusnya ya. Berarti intinya itu harus punya keunikan gitu dari dari yang lain gitu. Next question. Oke. Apa sih ya Mas ya tantangan dalam implementasi strategi dalam bisnis Mas itu sendiri? Implementasi itu gimana maksudnya? Implementasi itu seperti biasanya kayak ini Mas, ada nggak kayak tantangan gitu ketika Mas kayak menjalankan bisnisnya, dalam kayak mengatur strategi bisnisnya itu bagaimana gitu, seperti tantangannya? Oke, mungkin tantangan di awal-awal itu ya sedikit cacian sedikit ya, karena saya sebagai anak muda menjalankan bisnis yang mie ayam itu kan juga butuh mental juga ya Mas? Mental juga, karena pertama saya bikin itu ya beberapa teman pada tanya mau buka apa. Pada saat itu baru boomingnya burger sama pizza. Sedangkan saya langsung bilang mie ayam. Dengan lantang saya bilang mie ayam. Mie ayam, anak muda buat jualan mie ayam, ya itu mungkin mental di awal sih. Tapi kan saya juga pede dengan yang pertama, resep juga saya pede karena ibu saya juga mempunyai, ya saya punya privilege dari anak pedagang mie ayam yang udah berkecimpung 30 tahun. Jadi saya udah ada privilege resep dan juga ya gimana nih visualnya saya bikin lebih unik lagi. Itu tantangannya sih ya mengawamkan mie ayam nih biar keren. Mas pernah nggak kayak ngerasa kayak turun atau kayak putus asa gitu loh, suatu kayak pernah ngalamin nggak kayak sesuai rencana ya, nggak gitu? sesuai dari rencana gitu? Alhamdulillah belum pernah sih. Semoga enggak ya. Semoga enggak, dan karena kalau semisal naik turun sih biasa sih kalau buat biasa sih, dan untuk saat ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya belum pernah minus secara modal.
belum pernah minus, buat sehari-hari belum pernah minus, jadi alhamdulillah belum pernah sih. Terus untuk next questionnya, boleh nggak Mas ceritakan kayak pengalaman dalam merancangkan dan melaksanakan strategi bisnisnya Mas itu kayak gimana gitu, pengalamannya kayak gimana gitu dalam merancang strateginya? Yang pertama ya tadi itu yang USP tadi, yang kedua ya USP itu kan banyak ya, jadi uniknya kan saya juga membuat plot twist, tanda-tanda kutip ya, plot twist, karena mie ayam mungkin teman-teman yang baru pertama kali kesini diajak mie ayam kemana, ke Lakai mie ayam opo iki, seperti apa, ternyata sampai sini oh ternyata oke juga, tempatnya nyaman juga, mungkin bisa mudah untuk masuk dengan instastory kalian. itu juga salah satu pertimbangan sih, gimana, karena kalau saya kan juga basicnya DKV, saya juga basicnya juga lulusan seni rupa, jadi gimana saya mengcombine mie ayam dengan kayak gitu ya. yang saya bekali ya, kayak ilmu-ilmu tersebut ya saya combine ya, jadinya seperti ini. Oh, jadi itu kayak menyesuaikan juga gitu sama Ya, anak-anak muda juga. Jadi gitu. mungkin kalau semisal ke depan kakaknya nih mau bikin usaha ya, kakaknya combine aja dengan skill yang kakak punya. Insya Allah ya bisa jadi. Yang penting itu ada kemauan, ada skill, ada ini. Betul. Jadi ya kalau saya punyanya, pada saya itu skillnya manajemen ya saya harus survive dengan itu. Iya, benar Mas, benar. Terus pertanyaan selanjutnya ini Mas, ini kan apa ya, namanya kan Lakai itu, itu Terinspirasi dari mana gitu Mas? ayam Lakai? Lakai itu sebenarnya bahasa serapan dari bahasa Jawa sehari-hari, itu dua kata biasanya lakai, itu artinya biasanya menunjukkan tempat atau objek. Biasanya penulisannya itu LHA spasi KAE, yang dalam artian yaitu tadi seperti example kayak dalam bahasa Jawa meh nanti lakai ono mie ayam. Jadi harapan saya tuh besar juga di depan, itu Lakai ini bisa menjadi jawaban dari teman-teman yang mungkin baru bingung mau makan mana nih, Lakai. Itu sih sebenarnya tuh pada saat itu idenya kayak gitu sih. Jadi saya tuh suka kayak nama yang kayak unik gitu ya. Ada sisi kalau satu kali penyebutan oh Lakai ya udah, tapi ketika 2-3 kali penyebutan oh ternyata artinya seperti ini loh, gitu loh kalau buat bahasa Jawa ya. Tapi benar-benar unik juga ya Mas. Misalnya kayak dari mie ayamnya kan yang kita dengar kan dari, kalau misalnya kita dengar mie ayam itu pasti kan kayak mie ayam biasa gitu di mana. Tapi kan ini kayak benar-benar mie ayam yang kayak modern gitu loh bentuknya. Betul. Ya, maka dari itu konsep dari awal itu sangat penting. Jadi dari USP kayak tagline, terus kayak tadi Lakai tadi juga itu kan juga melalui beberapa proses prinsip dasar desain juga. Jadi ya itu yang saya lakukan ya. Jadinya efeknya ya baru kerasa sekarang ini. Ya dari awal ribetnya itu, kalau cuman bikin meyam pada umumnya mungkin lebih simpel ya. Jadi ya ini ya hasil lah dari itu. Tapi benar-benar sukses ya dari asal dari kemauan aja gitu, kemauan dan skill benar-benar sampai bisa buka cabang lagi ya Mas. Insya Allah tahun ini bisa tambah lagi insya Allah. Amin. Baik Mas, makasih Mas atas partisipasinya, atas waktunya, luangan waktunya. Semoga Laki makin besar. Amin. Dari tahun ke tahun makin berkembang, makin sukses. Sekali lagi makasih ya Mas. Siap. Maaf Mas mengganggu waktunya. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian aja wawancara pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut adalah bisnis yang berdiri pada tahun 2021 ini yang bernama Lakai ini terinspirasi dari nama bahasa Jawa yaitu Lakai. Lakai ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang food and beverage
dan sudah memiliki 2 cabang, yaitu di Wirobrajan dan juga Gowongan. Lakai ini memiliki konsep mie ayam modern yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan berbeda dengan mie ayam lainnya. Strategi dari Lakai ini menggunakan strategi USP atau Unique Sell Point. Jadi, USP ini seperti memiliki keunikan yang berbeda dengan mie ayam lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi di sini kita dari kelompok 7 akan mewawancarai salah satu pengusaha muda di daerah Cilacap, yaitu yang bernama Mas Bambang. Dia sebagai bisnis F&B di daerah Kroya, Cilacap. Oke, kita akan mulai mewawancarai. Oke, silakan Mbak Nisa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih visi dan misi Mas Bambang ini membuka usaha ini? Oke, untuk visinya sendiri, kami mau mengenalkan makanan internasional di wilayah Kroya, dan juga kami mau meng-create atau men-generate talenta-talenta lokal supaya bisa berkompetisi di internasional. Seperti itu. Untuk misinya sendiri yang mendukung visi kami adalah kami menghadirkan menu-menu internasional seperti Western dan Fusion, yang mana sudah kami adjust rasanya untuk lidah-lidah orang Indonesia, terutama di Jawa Tengah, yang mana cenderung lebih senang manis dan juga gurih. Lalu untuk yang kedua, talenta atau rekrutmen kami fokuskan untuk mengambil talenta-talenta lokal, yang mana kami akan melatih mereka supaya mereka punya skill yang dapat bersaing di internasional. Hal ini bukan tanpa alasan, karena saat kami membangun bisnis ini, Presiden Jokowi sudah sudah mendeklarasikan bahwasannya ASEAN sudah tidak ada sekat, jadi sudah bebas visa, yang mana kalau kita mau bekerja di luar negeri itu tidak menggunakan visa lagi, seperti itu. Dan juga di Cilacap ini banyaknya yang pengen keluar negeri, gitu Mbak. Oh, berarti ini tuh lebih ke untuk membuka lapangan kerja juga ya Mas di Kroya ini. Betul. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oke. Sejak kapan nih usaha Kelingan Cafe ini didirikan ya Mas? Untuk Kelingan Cafe sendiri kita udah 2 tahun ya. Tapi kalau untuk bisnisnya sendiri kita mulai dari 4 tahun ke belakang, di mana 2019 kami buka. Saat pandemi kami mentargetkan keluarga, tapi ada pandemi datang, jadi kita pivot gimana caranya kita bertahan, dan kami memutuskan untuk menargetkan anak muda. Jadi kami baru deh rebranding menjadi Kelingan, seperti itu. Oke Mas, selanjutnya apa yang melatar pasti apa ya Mas? Belakangnya itu karena kami melihat pangsa pasar yang luas ya di Kroya, terutama Kroya ini kan jadi pusat ekonominya Cilacap, di Cilacap ya. Pasar induknya juga ada di Kroya, jadi lajur ekonomi sangat tinggi di sini. Terus juga masih blue ocean, di mana belum banyak pesaing di Kroya. Tapi potensi ekonomi Kroya sangat tinggi, jadi kita buka usaha di Kroya, seperti itu. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Bambang sendiri, strategi apakah yang sangat penting dalam usaha Mas Bambang ini ya, kalau boleh tahu? Oke, untuk menjawab hal tersebut,
secara general sepertinya tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi karena latar belakang saya adalah investment management, jadi strategi yang saya pribadi tekankan ada di strategi finansial gitu. Itu bagaimana caranya, strategi finansialnya? Cara mengaplikasikan ke dalam Kelingan Cafe tersebut. Oke, untuk strategi finansial tersebut sebenarnya ini agak sulit ya dijabarkan karena sangat teknikal. Tapi in general strategi finansial ini kita bagi bentuk beberapa budget seperti itu, teman-teman. Jadi ada budget untuk marketing berapa, untuk operational berapa, seperti itu. Oke. Terus kalau strategi pemasarannya tuh gimana ya Mas kira-kira? Oke, untuk strategi pemasaran sendiri karena kami menargetkan anak muda, jadi kami membuat produk-produk yang mana anak muda sukai seperti itu. Khususnya untuk di Kroya ini price itu jadi sangat sensitif, di mana produk kita itu masih bisa dibandingkan dengan pecel lele pinggir jalan. Jadi price itu nomor 1, terus portion nomor 2, place nomor 3. Kayak gitu, Ham. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya bisa diceritain nggak gimana nih pengalaman Masnya dalam merancang dan melaksanakan strategi bisnis di kafe Mas sendiri? Oke, untuk pengalaman kami sendiri, strategi bisnis kami itu sebenarnya sangat simpel, hanya saja terkendala oleh kualitas SDM yang ada di sini, gitu. Jadi sebagus apapun kami punya program, tapi SDM-nya ini belum bisa mendukung apa yang ingin kami laksanakan. Misalnya, kami ini mengimplementasikan teknologi untuk membantu operasional kami. Jadi, awalnya anak-anak itu pegawai kami apa ya, diberi tablet gitu untuk order langsung, tapi ternyata untuk pengoperasian si tablet tersebut itu mereka masih agak susah untuk user interface-nya gitu. Jadi kami ganti dengan si tamunya langsung order WhatsApp ke kami seperti itu. Terus yang kedua juga untuk komunikasi. Jadi untuk di Kroya sendiri pola komunikasi antar sesama itu agak sulit ya. Entah kenapa, tapi untuk mencoba saling mengerti satu sama lain itu agak sulit. Jadi harus ada supervisor yang memang mengerti apa ya, human resource atau mengerti akan psikologi, baru strategi itu bisa jalan seperti itu. Terus Nah Mas, nah ini kan dalam membuat strategi itu dan menjalankan strategi itu ada nggak sih tantangan dalam mengimplementasikan strategi tersebut dalam bisnis Mas? Oke, ini pertanyaannya sama kayak yang tadi ya. Jadi untuk kendalanya tersebut ada di SDM, tapi in general juga ada di pasarnya sendiri, di mana Kroya ini pasarnya belum teredukasi. Contoh, kami punya produk spaghetti, tapi kalau orang sini bilangnya tetap itu bukan spaghetti tapi mie putih gitu. Jadi saat orang makan bilangnya, kok mie-nya pucat banget ya, kayak gitu. Padahal spaghetti tersebut ingredients-nya beda dengan mie, kayak gitu Kak. oke Mas. Ini apa ya? Eh, apa sih Mas unsur balik dari apa nama Kelingan Cafe tersebut Mas? Oke, sebenarnya Kelingan Cafe ini adalah akulturasi budaya ya, yang mana saya asli Bandung, datang ke Kroya gitu loh, karena mbah aku orang sini, terus juga apa tuh namanya, kami membuka di sini, akulturasinya apa sih?
Jadi sebenarnya kelingan itu dalam bahasa Jawa kan keingetan ya, teringat terus. Dan di bahasa Sunda pun namanya kaelingan, tapi ada KA gitu. Nah, saat pembuatan logo sebenarnya ada huruf K dan juga simbol apostrof yang kutip atas itu kelingan atau jadi kaelingan, tapi desainernya malah ngilangin si apostrof itu karena kan orang Jawa sendiri ya, sangkanya itu cuman coretan tangan atau typo, jadi ya udah jadi kelingan aja kayak gitu. Oke. Terus nih Mas, kita kan harus mencari karyawan yang keinginan dari kita ya Mas ya. Nah, bagaimana Hmm. sih cara Mas Babang itu merekrut karyawan Kelingan Cafe tersebut? Oke, untuk karyawan kami sendiri, kami melakukan audit internal dulu. Jadi karakter apa sih yang harus kita punya? Terus kalau untuk skill, kami tidak tidak melihat itu, Ham. Atau teman-teman sekalian, kami tidak melihat skillnya. Kenapa? Karena kami sadar sekali kalau misalnya di Kroya itu SDM itu memang sangat rendah kualitasnya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan orang sini, tapi keadaannya seperti itu gitu. Untuk pola komunikasi, untuk tersenyum pun orang sini sulit gitu. Jadi yang kami cari adalah attitude-nya dulu gitu. Apakah mereka sopan? Satu, yang kedua, apakah mereka mau mendengarkan? Dan yang ketiga, apakah mereka itu bisa menerima keadaan kayak gitu? Yang keempat, kita mencari motivasi di balik mereka apa tuh namanya melamar seperti itu. Ada yang melamar pengen kerja, butuh kerja, terus juga ada yang melamar karena butuh uang, dan juga ada yang melamar karena gengsi gitu. Jadi kita benar-benar nyaring itu semua. Tapi 4 poin tadi yang utama. Oke. Mas, jadi Boleh? saya mau nanya, kan untuk ini ya merekrut karyawan itu kan harus ada skillnya juga kan Mas ya. Apakah ada trainingnya juga nggak Mas buat kayak skillnya itu agar makin bagus gitu? Oke. Pertama kita kan tadi skill itu kita di nomor 2 kan dan hampir kami tidak lihat ya. Jadi untuk skemanya atau alurnya adalah pertama itu harus ada apa tuh namanya kayak berkas-berkas, itu dulu kami lihat. Yang kedua interview supaya kami tahu psikologi anak ini seperti apa, karakter anak ini seperti apa, lalu skillnya. Nah, untuk skillnya tersebut kita ada 3 bulan, bukan training, tapi kami menyebutnya masa adaptasi gitu. Jadi yang dari nol seenggaknya mereka punya poin 1, misalnya namanya A. Nah, si A ini nggak punya skill, kita kasih dia maunya apa, punya penampilan menarikkah, komunikasinya baguskah. Kalau misalnya iya, kami masukkan di waiter, karena mereka butuh kemampuan intrapersonal atau komunikasi yang baik, kayak gitu. Atau si B masuk, dia orangnya mukanya agak sangar, kayak gitu. Tapi bisa diarahin dan baik. Nah, kami kasihnya kalau nggak di barista, ada di tim kitchen, seperti itu. Setelah 3 bulan, kita lihat apakah dia nerima, attitude-nya bagus. Kita ada lagi asesmen selanjutnya adalah skill di departemennya. Kalau misalnya di apa tuh namanya service server sebagai waiter, gimana caranya mereka menyampaikan menu kita, terus juga menu knowledge-nya, penguasaan menu apa aja sih yang kita jual, menu apa aja, penguasaan menu. Terus kalau misalnya di barista, kita apa aja sih si orang ini, kayak misalnya kopi, gelasnya harus yang seperti apa, takarannya seperti apa. Kalau misalnya dia bisa konsisten, kita lanjutkan. Kalau misalnya enggak, ada nggak kemungkinan dia pindah departemen sebelum kita keluarkan, seperti itu. Kita masih melakukan pendekatan humanis.
Oh, berarti diperlukannya juga catatan kerja juga ya Mas buat tahu gitu. Betul, ada KPI-nya tersendiri. Oke, mungkin sekian saja Mas wawancara pada malam hari ini. Oke. Apabila ada tutur kata dari kelompok kami, dari saya sendiri, Raihan, Muti, Kesa, ataupun Nisa, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf untuk teman-teman kalau misalnya ada kata yang terlalu cepat atau yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf ya, teman-teman semuanya. Oke, Mas. Baik, Mas. Ya, Mas, terima kasih atas waktunya Terima ya, Mas. kasih ya, Mas. Siap, siap. Nanti kalau ke Jogja, kayaknya kita harus ngumpul deh. Seru Harus deh, Mas. ngobrolnya. Iya, harus.